Tachahau, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 2 sampai 4, Bupena 3B halaman 76 sampai 82. Kita mulai ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia di Bupena 3B halaman 76 sampai 77. Oke, menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Nah, kita akan menyusun kalimat dengan benar, kemudian menggunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar juga. Kita sekarang mencoba untuk mengerjakan. Ayo berlatih Bupena 3B halaman 76 ya. Oke. Proses memadat pada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Nah, sebelum dimasak, telur itu kan bentuknya cair dan sedikit kental. Namun ketika direbus, telur akan menjadi padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan. Namun ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan dari telur tersebut juga akan memadat. Oke, sekarang perintahnya, berdasarkan teks tersebut, perubahan wujud terjadi ketika memasak telur. Perhatikan gambar berikut dan buatlah cerita berdasarkan urutan gambar tersebut. Oke. Ini ada 4 gambar, kalian bisa perhatikan ya. Setelah itu Lause akan mencoba untuk membuat ceritanya. Jadi gambarnya di sini sudah Lause tampilkan. Kemudian pada gambar pertama, ibu memanaskan minyak di wajan untuk memasak telur. Kemudian pada gambar kedua, telur dipecahkan di atas wajan yang panas. Telur yang pecah berbentuk cairan. Kalian bisa lihat kan bentuknya tuh masih cairan. Nih. Kemudian gambar ketiga, telur yang dimasak akan mulai memadat karena minyak panas. Oke, dan yang terakhir, telur yang berwujud cairan berubah menjadi padat setelah selesai dimasak. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sesuai gambar. Jadi yang kita ceritakan itu sesuai dengan gambar. Oke, sekarang kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Ini masih pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oke. Ayo berlatih Bupena 3B halaman 79. Bacalah teks berikut dengan cermat. Oke. Dampak pemanasan global. Lause akan bacakan dulu ya. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Banyak ya. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Nah, ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih. Artinya, banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia, seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, dan orang utan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan dan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Oke, sekarang perintahnya,
temukan arti kata-kata berikut dalam kamus. Setelah itu buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Mintalah bimbingan gurumu ketika menggunakan kamus. Oke, jadi ini ada tabel. Kata pertama itu adalah signifikan. Artinya, signifikan itu penting atau berarti. Nah, kalimatnya Losa ambil dari teks sebelumnya ya. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Oke. Kemudian kata yang kedua yang Lause pilih adalah spesies, yang memiliki arti satuan dasar klasifikasi biologi atau jenis. Spesies itu jenis. Oke. Kalimatnya masih sama, Lause ambil dari teks. Banyak spesies eksotik di Indonesia seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan orangutan Kalimantan. Nah, sekarang yang terakhir eksotik. Artinya memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Nah, kalimatnya Pulau Kalimantan memiliki hewan eksotik yaitu orangutan Kalimantan. Nah, gampang kan? Kalian tahu nggak gimana caranya melihat kamus? Membaca kamus, tahu nggak? Nanti dicoba ya kalau punya. Oke. Sekarang kita masuk ke muatan PPKM. Oke. Bupena 3B halaman 77 sampai 78. Bersatu dalam keberagaman di rumah. Oke, setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong, seperti pada contoh berikut. Kan bisa lihat pada gambar di samping ini ada sebuah keluarga yang semuanya itu saling membersihkan rumah. Ayah yang sedang membersihkan rak TV menggunakan vacuum cleaner, kemudian ibu yang sedang membersihkan debu pada lampu, adik yang sedang membersihkan meja, dan kakak yang sedang membersihkan jendela, kaca jendelanya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini lanjutannya ya. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Nah, sekarang ayo berlatih Bupena 3B halaman 78. Kerjakan soal-soal berikut. Amatilah gambar berikut, oke. Pertanyaan yang pertama, sikap apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Oke, kita bisa lihat ada ibu dan kedua anaknya yang sedang mempersiapkan makan. Jadi, sikap yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah bersatu menyiapkan makanan di meja makan. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 1B. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jelaskan. Nah, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah karena kita saling membantu. Oke, kalian pernah nggak bantu mamanya menyiapkan makanan? Atau kalian jangan-jangan masih disuapin ya? Masih diambilin sama mamanya? Ayo, sekali-sekali bantu mamanya di rumah ya. Kalian kan sekarang sekolahnya di rumah, online, jadi punya banyak waktu juga untuk membantu mama. Oke? Kita next ke nomor 2. Tuliskan perilaku manakah yang sebaiknya diterapkan untuk dapat mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah. Oke, jawabannya sikap bersatu dapat terwujud jika menerapkan perilaku seperti berikut. Nah, perilaku ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Oke? Dan dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Sekarang nomor 3, tuliskan 2 pengalamanmu mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah. Oke, Lause akan menuliskan pengalaman Lause dulu ya. Ada 2. Yang pertama, Lause membantu mama mempersiapkan saat hari raya Idul Fitri. Jadi saat hari raya, kalian juga hari rayanya Imlek ya misalkan, atau Natal.
itu pastinya mama mempersiapkan rumah, makanan yang disajikan. Nah, itu Lause bantu. Sama-sama, sama papa, sama adik, sama mama. Kita bagi tugas. Kemudian yang kedua, bersama-sama membersihkan pekarangan rumah setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu Lause dan mama papa Lause dan adik Lause itu sama-sama membersihkan pekarangan rumah. Karena rumput-rumput liar itu cepat banget tumbuhnya dan daun-daun kering itu berserakan. Jadi itu dibersihkan bersama-sama. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke muatan. Oke. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Ayo perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, sebelum kita memperhatikan contohnya, hafalkan ini. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Hujan turun selama 1 jam 16 menit. Berapa menit hujan berlangsung? Oke, jadi di sini kita sudah tahu ada hujan itu berlangsung selama 1 jam 16 menit. Yang akan kita lakukan adalah jam ini, yang 1 jam ini akan kita ubah ke menit, kemudian kita jumlahkan dengan 16. Karena 16 ini sudah dengan satuan menit. Yang pertama, kita tahu bahwa 1 jam itu 60 menit. Berarti 1 jam itu dikali berapa? Betul sekali, dikali 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena soalnya yang ditanyakan adalah berapa menit. Jadi dari jam itu kita ubah ke satuan menit. Baru kemudian ditambah dengan 16 menit. Oke? Nah, yang di dalam kurung ini artinya dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi kalian nggak boleh 60 tambah 16, enggak. Tapi 1 jam dikali 60 menit dulu. Lalu hasilnya baru dijumlahkan dengan 16 menit. Nah, 1 kali 60 ya tetap 60 dan dia sudah berubah menjadi menit, 60 menit. Kemudian kita tambahkan, jumlahkan dengan 16 menit. Ketemulah hasilnya 76 menit. Oke, kita next ke contoh berikutnya. Oke, jadi hujan berlangsung selama 76 menit ya. Oke. Nomor 2. Ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Oke, berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Oke, berarti ini dijumlahkan karena dia menanyakan berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut, memasak dan membuat kuenya. Yang pertama kita tulis dulu 1 jam 5 menit, itu waktu saat memasak. Kemudian yang kedua itu 1 jam 45 menit saat ibu memasak kue. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlah dari belakang ya, dari menitnya dulu. 5 ditambah 45. Oke. Gampang, 50 menit. Baru 1 jam ditambah 1 jam, ini juga easy. 2 jam. Oke? Jadi, ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 60 menit. Good job. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Fitri membuat 2 jenis kue. Kue yang pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Oke, jadi kalau selisih itu pasti dikurang dan kita ketika mengurang itu dimulai dari angka yang lebih besar. Nah, di sini sudah 2 jam 42 menit dikurang 1 jam 10 menit. Oke. Oh, ini harusnya tanda kurang ya. Oke, but it's okay, kalian paham. 42 kurang 10, 32 menit. Nah, lalu 2 jam dikurang 1 jam, 1 jam. Jadi, selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke Ayo Berlatih Bu Pena 3B halaman 81. Nah, kalian silakan skip atau stop atau pause video ini dulu. Kalian coba kerjakan soal matematika ini di buku coret-coret kalian. Lalu ketika kalian sudah selesai, baru kalian putar kembali video ini dan cocokkan jawabannya dengan punya Lause. Oke? Oke, sekarang kita akan mulai ke nomor 1. Isilah titik-titik dengan tepat. Oke.
A 1 jam 20 menit sama dengan berapa menit? Ini masih sama ya, kayak contoh itu ya. Jadi 1 jamnya kita kalikan dengan 60 menit. Lalu kita tambah dengan 20 menit. Hasilnya 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Oke. Ke nomor 1B. 3 jam 50 menit. Ini masih sama cara pengerjaannya. Kalian hanya mengulang saja. 3 jam dikali 60 menit ditambah 50 menit. Jawabannya berapa yo? Nah, di sini 3 kali 60 itu adalah 180 menit ditambah 50 menit, hasilnya 230 menit. Next. 25 menit 15 detik itu berapa detik? Ini hampir sama ya dengan yang tadi. Yang membedakan adalah tadi kan dari jam kita ubah ke menit, sekarang dari menit kita ubah ke detik. Ingat, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi sama aja deh, sama kayak di jam. 25 menit dikali dengan 60 detik ditambah 15 detik. Jadi 25 kali 60 itu 1500. Ditambah 15, hasilnya 1515 detik. Sekarang ke nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan satuan waktu berikut. Oke. 2 jam 25 menit ditambah 1 jam 15 menit. Oke, ini gampang. Cuma tinggal tambahin aja jumlah. Nah, 25 tambah 15, 40. 2 jam tambah 1 jam, 3 jam. Selesai deh. Yang B, 3 jam 5 menit ditambah 4 jam 20 menit. 3 jam 5 menit ditambah 4 jam 20 menit. Hasilnya 25 menit, 7 jam. Jadi 7 jam 25 menit. Di mana-mana, ya ingat ya, ketika kalian menghitung dengan menggunakan susun, itu penjumlahan ataupun pengurangan mulailah dari belakang. Oke, sekarang 5 jam tambah 17 menit ditambah 3 jam tambah 28 menit. Nah, kayak gini hasilnya 45 menit, 8 jam. 8 jam, 45 menit. Nah, sekarang kita menentukan hasil pengurangan satuan waktu pengurangan. Ini sama aja, kalian tinggal kurang-kurang aja. 2 jam 25 menit dikurang 1 jam 5 menit. Oke. 25 kurang 5, 20. 2 kurang 1, 1. Udah deh, selesai. Kemudian yang B, 4 jam 50 menit dikurang 2 jam 35 menit. 4 jam 50 menit dikurang 2 jam 35. 50 kurang 35, 15. 4 kurang 2, 2. Jawabannya 2 jam 15 menit. Oke, yang C, 5 jam 58 menit dikurang 4 jam 24 menit. Oke. 58 kurang 24, 34. 5 jam kurang 4 jam, 1 jam. Jadi jawabannya 1 jam 34 menit. Oke, sekarang nomor 4. Hari Sabtu, Dedi bermain bola bersama teman-temannya. Ia mulai bermain pukul 15.30. Dan selesai pukul 16.45. Berapa menit Dedi dan teman-temannya bermain bola? Oke, jadi ini kita kurangin berarti ya. Oke, jadi kita mulai dengan waktu selesainya dulu. Kenapa waktu selesai? Karena waktu selesainya ini lebih besar daripada waktu mulai. Jadi 16.45 dikurang 15.30. Dari 45 ke 30 dulu ya, dari belakang ya, itu 15, kemudian 16 kurang 15, 1. Nah, 1.15 ini menunjukkan jam dan menit. Satunya itu jam, 15-nya menit. Jadi, 1 jam 15 menit sama dengan berapa menit? Oke, jadi 1 jam masih sama seperti sebelumnya, dikali 60 menit. Baru kita tambah dengan 15 menit. Nah, 1 kali 60 menit ditambah 15 menit. Hasilnya 75 menit. Jadi, lama waktu Dedi dan teman-temannya bermain bola adalah 75 menit. Sama nggak jawabannya sama kalian? Oke, next. Sebuah lilin besar akan habis mencair setelah dinyalakan selama 4 jam 25 menit. Sedangkan lilin kecil akan habis dalam waktu 2 jam 10 menit. Berapa lama selisih waktu kedua lilin dapat menyala hingga habis? Oke, selisih. Selisih artinya pengurangan. Oke, seperti biasa ketika mengurang, kita mengurang dimulai dari angka yang lebih besar terlebih dahulu. Di sini waktu yang lebih besar itu 4 jam 25 menit. Oke, kita tulis.
Baru di bawahnya 2 jam 10 menit, kita kurangin. 25 kurang 10, 15 menit. 4 jam kurang 2 jam, 2 jam. Jadi hasilnya lama selisih kedua lilin dapat menyala hingga padam adalah 2 jam 15 menit. Gampang kan? Gampang banget. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SBDP Bupena 3B halaman 81. Oke. Seni melipat atau origami. Pernahkah kamu melakukan kegiatan di samping? Kegiatan di samping merupakan seni melipat. Oleh masyarakat Jepang, seni melipat disebut sebagai origami. Nah, seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi. Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Seni origami memiliki berbagai jenis. Sekarang ayo perhatikan langkah membuat kincir angin dari kertas sebagai berikut. Oke, langkah-langkah membuat kincir angin kertas. Kita mulai dari alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu kertas origami berwarna, 2 lem kertas, 3 gunting, 4 stapler, 5 paku payung, 6 sumpit atau batang bambu, dan terakhir gabus. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah lipatlah kertas secara diagonal. Bukalah lipatan dan gunting kertas pada keempat bagian diagonal. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi yang digaris itu ini satu, ini, kemudian ini diagonal. Terus ini kalian gunting, tapi guntingnya nggak sampai habis ya. Guntingnya tuh setengah atau sampai sini boleh. Oke. Kemudian yang kedua, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan dengan lem hingga membentuk baling-baling. Nah, dari ujung ini, setiap ujungnya tuh kalian ambil lalu tempel di sini keempat-empatnya sehingga menjadi seperti ini. Tuh, abis itu tengahnya itu kalian strapless supaya makin kuat baling-balingnya, kan tadi udah dilem, sekarang di strapless. Kemudian yang terakhir, pasang sumpit atau batang bambu sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah. Nah, di tengahnya ini paku payung, di belakang ini paku payung, kemudian belakangnya itu ada gabus dan sumpit atau batang bambu, kemudian di strapless. Nggak usah strapless sih, pakai paku payungnya ditempelin. Nah, jangan lupa untuk hati-hati saat menggunakan paku payung. Berilah gabus pada bagian ujung paku payung. Oke, jadi kalau kalian mau coba hati-hati ya. Oke, thank you for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, jaga kesehatan kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga secepatnya. Bye.